Are you ready? Semangat pagi para IC Heroes yang saya cintai. Senang sekali pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama ya. Ini IC Heroes yang benar-benar mau meluangkan waktunya untuk terus belajar, luar biasa. Tepuk tangan untuk para IC Heroes ya. Welcome to Idea Cloud Conference 2022. Ya, ini saya bersama dengan Coach Robi, dengan Coach Denny dan Belinda mau meluangkan waktu bagaimana kita bisa share supaya para entrepreneur di Indonesia ini bisa semakin banyak dan bisnisnya itu bertumbuh dengan sehat ya. Pada hari yang berbahagia ini tentu kita akan mendengarkan begitu banyak para tokoh-tokoh ya yang akan memberikan pengalamannya, memberikan sharingnya, yang harapan saya kita semua bisa mencatat poin-poin penting apa yang sesuai dengan passion atau yang berhubungan dengan usaha-usaha dari IC Heroes ya. Jadi saya akan memulai sharing saya dengan cerahnya potensi bisnis di Indonesia. Kita tahu sekarang ini dunia lagi dilanda dengan perfect storm. Ini di mana-mana ya. Hampir 340 juta rakyat di dunia dari 82 negara sekarang kekurangan pangan. 19 ribu lebih setiap harinya meninggal karena kekurangan pangan. Ya, Indonesia kita boleh berbangga, kita boleh bersyukur. Kita mempunyai seorang Presiden Jokowi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Presiden Jokowi dan para menterinya ya. Mereka sudah mengantisipasi bukan sejak adanya pandemi, tapi jauh hari sebelumnya. Membangun infrastruktur, pelabuhan, setiap desa, ada 75 ribu desa, diberi 1 miliar untuk pembangunan, agar mereka terus bertumbuh, berkembang, tidak hanya di perkotaan, tapi juga di perdesaan. Akhirnya apa yang terjadi? Indonesia pada tahun 2019, swasembada beras. Kita tidak perlu import lagi, ya, bahkan bisa ekspor. Luar biasa bukan? Itulah yang membuat Indonesia satu-satunya negara di dunia yang mempunyai potensi luar biasa sekali. Jadi kita bersyukur dilahirkan di waktu dan di tempat yang benar-benar luar biasa. Tepuk tangan untuk kita ya. Ini kesempatan momen ini jangan sampai tidak dimaksimalkan ya. Untuk itu saya akan presentasi mulai dari pertumbuhan ekonomi. Ini data pada bulan Mei ya.
kuartal 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,44%, tertinggi di dunia ya. Dan pada kuartal ketiga, menurut Bapak Presiden Jokowi, pertumbuhannya very optimis di atas kuartal 2, antara 5,44 sampai ke 6%. Nah, ini tentu kabar yang sangat menggembirakan ya, karena you lihat pertumbuhan di negara-negara yang dulunya sangat tinggi pun sekarang juga tertinggal oleh Indonesia. Next. Perbandingan dari sisi inflasi, ini adalah nightmare bagi seluruh negara di dunia. Ini juga data pada bulan Mei ya. Kalau pada data bulan kuartal 3, wah ini meningkat semua nih. Termasuk Filipina itu sudah hampir 7%. Ya. Tapi Indonesia kita masih bisa di 4,6%. Tepuk tangan lagi untuk Indonesia ya. Next. Investasi asing mengalami pertumbuhan yang luar biasa, double digit. Ini pun menandakan bahwa negara kita satu-satunya negara di dunia yang sangat menarik, bukan hanya bagi investor dalam negeri, tetapi dari luar negeri, dari asing, dengan kemudahan-kemudahan perizinan yang diberikan, dengan potensi 277 penduduk yang termasuk terbesar di dunia ya. Jadi potensi ini sangat menggembirakan, tapi sekaligus ini juga merupakan ancaman ya. Karena kalau begitu banyak perusahaan asing yang masuk di Indonesia, nah tentunya kita sebagai pemain-pemain lokal itu akan bersaing dengan asing. Yang mana asing itu dari sisi teknologi, dari sisi financial, dari sisi branding, dari sisi SDM, dari sisi networking, semuanya sudah excellent sekali. Untuk itulah kita perlu kerja jauh lebih keras lagi agar tidak perlu worry bersaing dengan asing. Setuju nggak Ibu Bapak? Next. Silakan sama saya ya, Koko ya. Anda bisa mencapai ada punya target bulan Juni. Kita lihat market size-nya seperti apa. Ini 13 meter kali 1,5 meter. Jadi bayangin ya, mereka start betul-betul dari Ruko aja bisa jadi pabrik kok. Gitu loh. Maksudnya wah ini possible nggak ya? Sebenarnya kayak Karena dia bukan kuat di manufacturing-nya, dia kuat pertumbuhannya di penjualannya. Semangat pagi IC Heroes yang berbahagia. Jadi membuat visi itu you punya perusahaan itu mau kemana? Ya makanya ini pelajaran luar biasa sih Pak di ICI, jadi kita Alright, bisa so apa? any other question teman-teman? siapa dari 5 orang lah datanya ada. Ini kondisi mengenai nilai tukar mata uang, Indonesia juga relatif paling stabil di negara ASEAN dan dunia, karena selama 28 bulan mengalami surplus, ya artinya yang diekspor jauh lebih tinggi daripada impor. Bahkan bulan lalu surplusnya itu di atas 5 billion US dollar. Itu sungguh suatu prestasi juga yang luar biasa dari Presiden kita Bapak Jokowi, karena beliau 5 tahun yang lalu sudah memikirkan hilirisasi. Jadi bagaimana Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi harus diproses. Untuk itulah salah satunya yang diuji coba adalah nikel. Nikel selama 4 tahun yang lalu dan ke belakang nilai ekspor hanya sekitar 1 billion US dollar, sekitar 15 triliun per tahun. Tahun kemarin nikel Indonesia ekspornya 20,9 billion US dollar, artinya 300 triliun lebih, 20 kali lipat. Itulah yang membuat negara kita semakin lama juga semakin sehat. Dan nanti setelah nikel, nanti ada timah, ada bahan-bahan baku lainnya yang tentunya juga akan dilarang untuk ekspor, tetapi harus diolah di Indonesia dahulu, baru kemudian ekspor ya.
Hal-hal lain yang mendukung besarnya potensi adalah bonus demografi. 71% ini adalah usia produktif, termasuk saya ya. Saya kan masih milenial ya. Dan hebatnya lagi, 51% itu usia Gen Y, Gen Z yang ada di Indonesia, yang mana wah semuanya ngejos ya. Saya kemarin bertemu dengan Raymond Chin ya, dengan Antoni Sudarsono, dengan Julio Kaisar ya. Ini ada Pak Bernardus dari Sukor ya. Ini luar biasa sekali ya, muda-muda usianya ini masih 27, 25, tapi bisnisnya ini sudah luar biasa, sudah ratusan miliar. Bahkan kemarin ada yang ekspor, saya dengar 400 kontainer per bulan. Wah, saya ngomong ini luar biasa sekali. Masih muda, tapi bisa membawa perekonomian Indonesia ini juga meningkat dengan adanya dunia yang serba cepat sekarang ini ya. Hal-hal lain adalah perubahan dari perilaku yang mana semuanya sekarang serba e-commerce ya. Dan diperkirakan tahun 2030 besarnya transaksi ada 8 kali lipat dibandingkan sekarang ya. Padahal ini tahun 2025 ini nilainya sudah 137 billion US dollar. Jadi you bisa bayangkan potensi-potensi yang ada ini tentu luar biasa sekali yang bisa di-grab oleh para milenial ya. Zaman sekarang termasuk generasi yang lebih muda nantinya. Nah ini menunjukkan kenaikan selama 4 tahun, CAGR-nya 25,3%. Berarti setiap 3 tahun meningkat 2 kali lipat. Dan tentunya peningkatan ini akan semakin lama semakin cepat gitu ya. Ini adalah hal-hal yang mendukung kenapa bisnis e-commerce di Indonesia ini meningkat dengan cepat sekali ya. Ini di antara 277 juta penduduk, ada 57,9% yang ada di kota ya. Dan mempunyai handphone ini 370 juta, berarti 133% lebih besar daripada jumlah penduduk. Jadi masing-masing kita punya, orang Indonesia ini punya minimal 2 handphone ya, bahkan mungkin lebih. Internet user juga luar biasa, ada 204 juta dari populasi 73%, yang aktif di media user juga tinggi sekali. Jadi Indonesia ini termasuk negara yang mengadop dunia digital ini termasuk yang sangat cepat. Next. Ini adalah hal-hal yang mendukung besarnya potensi bisnis di Indonesia juga ya. Selain e-commerce, ada affiliate marketing, reseller, dan tentunya para influencer ini juga membantu mempercepat segala bisnis baru yang ada di Indonesia. Industri-industri yang berkaitan dengan teknologi juga terus berkembang pesat. Contohnya seperti di healthcare ya, logistik, next ini ya. Provider dan juga produsen perangkat pintar. Next. Nah, tentu saat ini bagi perusahaan yang sudah ada, transformasi digital ini adalah keharusan ya, dengan dunia yang bertumbuh, yang berubah semakin cepat, ya tentunya semua perusahaan sudah harus ke arah digitalisasi ya. Next. Nah ini hal-hal yang perlu dimaksimalkan potensi yang ada, karena dari data Kominfo, semua startup, pengusaha-pengusaha baru, hanya 5% yang bisa survive, yang bisa berhasil. Sedangkan 95-nya gagal. Kenapa? Ya ini sebab-sebabnya ya, karena tidak adanya perencanaan yang baik ya, juga pengalamannya tidak ada, pengetahuannya kurang, tetapi langsung masuk ke dunia bisnis. Jadi terkaget-kaget. Nah ini yang memang harus kita hindarin ya. Networking juga sangat kurang, karena langsung terjun gitu ya. Mengenai produk juga sama, jadi mereka
memproduksi produk yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi next kita sudah harus market driven ya, serta kekurangan modal kerja karena terkaget-kaget yang dikira bisnis plan-nya profit ternyata rugi dan akhirnya secara permodalan juga tidak mencukupi. Nah, untuk itulah saya dengan Coach Robbie, Coach Denny juga dengan Belinda mengadakan Idea Cloud ya. Next. Idea Cloud ini adalah sebuah ekosistem. Kita tujuannya sangat mulia, ingin menciptakan 1 juta entrepreneur. Mulai dari Idea Cloud Conference pada pagi hari ini, kita semua bisa mendengarkan begitu banyak insight, begitu banyak pengalaman yang di-sharingkan. Catat yang perlu ya, catat, jangan lupa. Nah setelah itu bisa mengikuti juga Idea Cloud Incubator selama 3 bulan. 3 bulan di mentoring, setiap minggu bisa bertemu, bisa diskusi ya. Next ada Idea Cloud Performance. Jadi yang masih gaptek, yang masih kurang ke arah dunia digital bisa masuk ke Idea Cloud Performance. Dan yang terakhir, jika membutuhkan pendanaan, membutuhkan partner, juga bisa ke Idea Cloud Ventura. Kita akan carikan Ventura atau angel investor yang benar-benar cocok dengan bisnis para IC Heroes ya. Maksimalkan 2 hari ini benar-benar dengan pikiran yang kosong, kita bisa menerima begitu banyak masukan-masukan yang tentunya sangat luar biasa. Salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Stay humble, stay positive, stay on fire! Anda bisa mencapai ada punya target bulan Juni. Kita lihat market size-nya seperti apa. Ini 13 meter kali 1,5 meter. Jadi bayangin ya, mereka start betul-betul dari Ruko aja bisa jadi pabrik Pak. Gitu loh. Maksudnya wah ini possible nggak ya sebenarnya kayak. Karena dia bukan kuat di manufacturingnya, dia kuat sebetulnya di penjualannya. Semangat pagi IC Heroes yang berbahagia. Jadi membuat visi itu you punya perusahaan itu mau kemana? Ya makanya ini pelajaran luar biasa sih Pak di ICI. Jadi kita Alright, bisa so any other question teman-teman? siapa dari 5 orang lah datanya.